Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tematik kelas 3, tema 7, subtema 3. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Muatan bahasa Indonesia menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Selain mengetahui kalimat utama dan gagasan pokok dalam sebuah teks, kita juga dapat mengetahui berbagai informasi dari sebuah teks dengan melengkapi kalimat rumpang. Kalimat rumpang tersebut dilengkapi dengan kosakata yang tepat dan sesuai dengan teks. Jika pada teks terdapat kosakata yang belum dipahami, carilah makna kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Mari kita baca teks yang berjudul Kentungan sebagai alat komunikasi tradisional. Kentungan merupakan salah satu alat komunikasi tradisional. Awalnya, kentungan berfungsi sebagai alat komunikasi dari Tiongkok. Mereka menggunakannya pada upacara ritual keagamaan. Kentungan sudah dikenal di Indonesia sejak zaman dahulu. Kentungan sudah ada di Nusantara sejak masa kerajaan Majapahit. Saat itu, kentungan digunakan sebagai alat penanda azan, penanda bahaya, atau sekedar alarm. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, kini kentungan sudah jarang digunakan. Hal ini karena suara kentungan dianggap tidak cukup keras, sehingga masyarakat beralih menggunakan pengeras suara yang lebih modern. Walaupun demikian, kentungan tidak benar-benar punah. Beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan kentungan sebagai alat komunikasi. Setelah membaca teks yang berjudul Kentungan sebagai alat komunikasi tradisional, kita akan mencari arti kosakata yang tercetak miring dalam teks tersebut. Yang pertama ada kata tradisional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata tradisional adalah menurut tradisi atau adat atau kebiasaan yang berlaku. Lalu kata yang kedua ada kata komunikasi. Makna katanya adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Atau bisa juga diartikan hubungan dan juga kontak. Kata yang ketiga adalah alarm. Makna katanya adalah tanda bahaya berupa sinyal, bunyi, sinar, dan sebagainya. Lalu ada kata teknologi. Makna katanya adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Lalu kata yang kelima ada kata modern. Makna katanya adalah terbaru atau bisa juga dikatakan mutakhir. Nah, setelah mencari makna kata, kita akan melengkapi kalimat-kalimat rumpang ya dengan kosakata yang tepat. Ya, jadi sudah ada kosakata yang disediakan pada kotak berwarna merah. Oke, mari kita mulai. Kentungan merupakan salah satu alat komunikasi. Apakah jawabannya? Nah, kata yang paling tepat adalah komunikasi tradisional. Jadi kentungan merupakan salah satu alat komunikasi tradisional. Lalu, kentungan digunakan sebagai kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang ini adalah kata alarm. Sehingga menjadi seperti ini kalimatnya. Kentungan digunakan sebagai alarm. Lalu kalimat ketiga, seiring perkembangan teknologi ... Nah, kalimat rumpang ini lebih tepat menggunakan kata komunikasi, sehingga menjadi seiring perkembangan teknologi komunikasi, kentungan sudah jarang digunakan. Lalu kalimat terakhir, masyarakat beralih menggunakan ... yang lebih modern. Nah, kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang ini adalah kata pengeras suara, sehingga kalimatnya masyarakat beralih menggunakan pengeras suara yang lebih modern. Oke, jadi seperti itu ya.
Kalian pun bisa melihat contoh kentungan sudah Mr. Kiki sediakan. Nah, ini contoh kentungannya. Selanjutnya, muatan PPKN, keberagaman teman-teman di tempat bermain. Dedi dan Made adalah sahabat. Dedi merupakan suku Jawa dan Made adalah suku Bali. Walaupun mereka berdua berbeda suku bangsa, namun mereka dapat bermain dengan rukun. Perbedaan bahasa daerah juga dapat kita temui saat kita bermain dengan teman-teman yang berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap menjaga kerukunan. Ya, di sini Mr. Kiki sediakan gambar, kalian bisa lihat. Jadi ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain bersama. Ya, jadi walaupun mereka berasal dari suku-suku yang berbeda, tapi mereka tetap rukun dan mau bermain bersama-sama. Lalu selanjutnya, manfaat keberagaman di tempat bermain antara lain, yang pertama dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Sikap toleransi atau sikap mau menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Kemudian, manfaat kedua dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Dan manfaat ketiga, kita dapat bermain bersama teman, bermain permainan daerah yang bermacam-macam atau yang berbeda-beda. Dan manfaat keempat, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Lalu, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang tertulis pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Perbedaan yang ada justru menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Ya, jadi kalian bisa lihat pada gambar lambang negara kita ya, burung Garuda. Tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu ada pada kaki burung Garuda ini. Lalu selanjutnya, menyikapi keberagaman di tempat bermain. Diperlukan sikap toleransi dan saling bersatu antar teman saat bermain. Toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Selain itu, kita sebaiknya menerima perbedaan dengan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Dengan sikap toleransi dan tenggang rasa, maka kita dapat menjaga suasana yang rukun dan damai saat bermain bersama teman. Ini ada contoh gambar anak-anak yang sementara bermain dengan rukun dan damai karena mereka dilandasi oleh sikap toleransi dan sikap tenggang rasa. Muatan SBDP, unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Karya dekoratif merupakan karya bercorak hiasan. Hiasan pada karya dekoratif tersusun atas unsur-unsur rupa seperti titik, garis, bidang, dan warna. Warna dibedakan menjadi warna primer dan warna sekunder. Warna primer merupakan warna dasar yang digunakan untuk menghasilkan warna sekunder. Contoh warna primer adalah merah, warna kuning, dan biru. Contoh warna sekunder yaitu warna hijau, oranye, toska, dan krem. Lalu, karya dekoratif dapat dibuat untuk menghias sebuah benda. Benda-benda yang dihias dengan karya dekoratif adalah buatan tangan atau handmade, seperti poster, kartu pos, surat, atau kartu ucapan. Nah, di sini Mr. Kiki berikan contoh kartu ucapan yang sudah dihias ya. Menggunakan karya dekoratif buatan tangan atau handmade. Kartu ucapan ulang tahun. Selanjutnya, membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Unsur-unsur rupa karya dekoratif biasanya dituangkan pada media 2 dimensi dalam bentuk gambar. Unsur-unsur rupa yang disusun berulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang terbentuk dapat disebut sebagai hiasan. Terdapat pola sederhana dan pola rumit dalam gambar dekoratif. Yang pertama, pola sederhana, disebut juga pola dasar. Pola ini dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Lalu ada pola rumit. Pola rumit adalah kombinasi atau gabungan garis dan bidang
dari pola-pola sederhana. Perhatikanlah contoh seperti ini ya. Pola sederhana seperti ini ya, terbuat dari unsur garis dan bidang. Kemudian pola rumitnya itu adalah gabungan dari beberapa garis dan bidang ya. Beberapa garis dan bidang dari pola-pola sederhana sehingga membentuk pola rumit. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Mr. Kiki berharap kalian bisa memahaminya. Mr. Kiki berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you and God bless you. Bye.